berharga, dapat kita semua. Selamat pagi, Shalom Alehem. Shalom. Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan yang baik untuk beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan pada hari ini. Saya memohon, meminta bagi saudara berdoa buat Bapak Gembala. Kami melihat semakin hari semakin drop ya. Saat ini ada di Simol. Tadi malam kami di sini. Dia bilang saya di sini aja. Dan sudah sering berbicara lindung ya. Jadi kita berdoa supaya terbaik buat Bapak Gembala kita. Amin saudara. Amin. Kita berdoa karena memang sudah usia dan kami juga melihat jalannya pun sering koyong. Kadang malas makan. Ada hari apa ya? Kamis kita bawa ke rumah sakit. Kamis setelah kita ibadah kami bawa ke rumah sakit cek. Tetapi ketika kami cek di sana, sepertinya ada arahan dari dokter supaya pasang ring ya, karena memang gejala jantung dideteksi, diagnosa itu gejala jantung, langsung disarankan untuk pasang ring. Ketika kedengaran Bapak Gembala langsung meronta-ronta, tidak gitu ya. Teriak-teriak di rumah sakit, Tuhanku besar, Tuhanku lebih dahsyat. Ya, jadi kami yang menghadapi semua itu akhirnya secepatnya kami usahakan supaya keluar dari rumah sakit. Saudara tahu ketika sudah masuk ke rumah sakit tidak segampang itu menarik keluar karena prosedur harus diikuti semua. Termasuk saya diminta untuk tanda tangan karena saya yang membawa pulang. Ya, tanda tangan dalam arti kalau terjadi apa-apa kepada papa bukan tanggung jawab rumah sakit. Kemudian saya urus semua dan saya tanda tangan itu. Kemudian dicari meterai 10.000 dan ternyata saya punya di dompet saya. Mereka pun heran ya, kok bisa ada gitu. Jadi puji Tuhan saat ini Bapak Gembala di Simol. Kita tetap doakan, kita cium-cium. Pada pagi ini saya memberikan sebuah tajuk atau tema bagi kita, I will fight the giant. Saya akan menghadapi raksasa itu. Ini merupakan perkataan dari seorang muda bernama Daud. Mungkin ini tolong dibantu saya untuk menayangkan slide saya. Saudara, kita tahu bersama cerita ini dari kecil, dari masa sekolah minggu. Tetapi saya selalu melihat bahwa ada hal-hal yang selalu menginspirasi dalam cerita antara Daud dan Goliat. Saya berikan beberapa hal sebagai latar belakang. Pertama, Filistin itu merupakan musuh bebuyutan dari Israel. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Filistin ini selalu menjadi musuh Israel, bolak-balik berhadapan dengan Israel. Pada kali ini ada seorang pahlawan Israel atau prajurit, maksud saya prajurit dari Filistin, namanya Goliat, menantang Israel. Selama 40 hari Goliat ini menantang barisan Israel untuk berhadapan secara langsung dengan dia one by one. Dua kali sehari dia menantang Israel, yaitu pagi dan petang. Dia berdiri satu bukit dan berteriak menantang Israel. Apakah ada dari Israel yang bisa menghadapi saya? Yang bisa melawan saya? Kalau ada seorang dari Israel yang bisa mengalahkan saya, maka kami semua akan menjadi budaknya.
setiap hari pagi dan petang. Tetapi hari-hari itu tidak ada satupun dari bangsa Israel yang mau maju, dan mereka semua ketakutan. Semua prajurit gagah perkasa itu ketakutan. Bahkan raja pun ciut dengan tantangan Goliat ini. Semua mundur, semua ketakutan, semua cemas melihat Goliat si raksasa itu. Kemudian raja pun tidak habis akal. Raja menawarkan banyak hadiah yang menggiurkan kepada barang siapa yang bisa menghadapi Goliat. Raja menjanjikan akan memberikan kekayaan besar, harta benda kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat. Kemudian bukan hanya itu, raja pun menjanjikan bahwa dia akan memberikan anak perempuannya. Artinya si pemuda ini atau laki-laki ini akan menjadi menantu raja. Dan kemudian yang ketiga, raja menjanjikan bahwa seluruh keluarga dari pahlawan yang berani menghadapi Goliat akan bebas dari pajak, tidak akan dipungut pajak. Hadiah-hadiah yang sangat menggiurkan. Namun semua prajurit Saul, semua tentara Saul, tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Lalu muncullah Daud. Sebenarnya Daud itu di sana tidak secara sengaja. Hanya waktu itu dia disuruh oleh ayahnya untuk membawa bekal, untuk memberikan makanan atau bekal kepada abang-abangnya yang memang pada saat itu berada di pertempuran. Kemudian ayahnya mengatakan, bawalah satu tanda bahwa abang-abangmu masih hidup. Jadi Daud ke sana itu sebenarnya hanya karena disuruh oleh ayahnya, tetapi ini merupakan sebuah momen bagi Daud untuk menjadi dikenal. Daud ini yang masih muda hanya diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan, dikatakan 2-3 ekor kambing domba di padang. Tetapi ketika Daud menyaksikan Goliat mengolok tentara Israel, mengolok barisan prajurit Israel, dia pun tidak tahan. Semua ketakutan. Dia pun tidak tahan melihat kejadian itu. Mengapa semua ketakutan? Mengapa tidak ada yang berani melawan Goliat? Hatinya tercabik-cabik, hatinya tergugah. Ini merupakan kejadian yang tidak bisa terjadi. Seorang yang tidak bersunat, menyembah berhala, tidak boleh mengolok umat pilihan Allah, tidak boleh mengolok atau mencibir barisan dari Allah yang hidup. Dia muncul. Ini akan coba kita renungkan pada pagi hari ini, menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Coba kita lihat firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai ayat 39. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 mulai sampai 39. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, sedang jemaat bacakan ayat yang benar. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca dengan suara terbaik kita. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil Daud. Berkatalah kepada Saul, janganlah seseorang memberitahu hati kepada dia. Hambamu ini akan bertimpa orang Filistin. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengalahkan dari domba ayahnya. Apabila ada sisa domba yang bertanya seekor domba dari tangannya, Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya
lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun dua mati raja yang baru ini, dan orang Filistin yang kebetulan itu, biarkan sang itu tersisa dari mereka, karena dia telah menerima warisan daripada Allah hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju kerahnya kepada Daud, didahulunya topeng pada kepalanya, dan dikenakan baju kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Luar biasa. Jadi itu yang terjadi ketika semua mundur, semua takut, semua cemas, Daud muncul. Dia bertanya, apa yang akan dilakukan raja kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat? Dia bertanya kepada prajurit. Kemudian prajurit menjawab. Ketika perkataan Daud itu sampai di telinga Saul, maka kemudian Saul menyuruh memanggil Daud, dan Daud menghadap Raja Saul. Ketika tiba di sana, maka Daud berkata kepada Saul, janganlah ada yang tawar hati karena Goliat raksasa itu. Semua prajurit telah takut, semua telah mundur, semua ketakutan ciut. Tetapi ada seorang muda yang sangat berbeda, sikapnya berbeda. Daud dengan berani berkata kepada raja, jangan ada seorang pun yang tawar hati, jangan ada seorang pun yang takut terhadap Goliat. Saya akan pergi melawan Goliat. Saya akan pergi melawan orang Filistin itu. Tentu kalau saudara bayangkan, ini apa-apaan ini? Ibarat anak kecil ya, yang mengurusi urusan dewasa. Biasa ya, kalau ada anak kecil yang kemudian nimbrung di perdebatan atau pembicaraan orang tua atau orang dewasa. Anak kecil, pulang, ini bukan dewasa. Gitu ya, kira-kira begitu. Kamu bisa apa? Kita akan melihat nanti. Dia sangat rendah. Tetapi kita melihat di sini, jiwa Daud begitu bergelora. Ya. Dia menasihati raja itu, jangan ada yang tawar hati, jangan ada yang kecut, jangan ada yang ciut, jangan ada yang takut. I will fight the giant. Berikan saya kesempatan, kata dia. Berikan saya kesempatan untuk menghadapi si Goliat, si raksasa itu. Ini orang yang beriman. Orang yang beriman menghadapi masalahnya. Amin. Tetapi orang yang ketakutan akan lari dari masalah, akan lari dari persoalan, tidak bertanggung jawab. Prajurit-prajurit Saul adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang pilihan. Perawakannya besar, terlatih berperang, terlatih memanah, terlatih menggunakan lembing, terlatih menggunakan seluruh perlengkapan perang. Tetapi semua ketakutan ketika menghadapi si Goliat ini. Hanya Daud seorang diri yang berbeda sikap. Hatinya teguh, hatinya kuat, dia berani. I will fight the giant. Saya akan menghadapi si raksasa itu. Kemudian kita melihat di ayat 33, ketika Daud berkata semacam itu, Saul berkata kepada Daud, Raja Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia.
sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Artinya sudah berpengalaman, sudah terlatih, sudah banyak korban yang dijatuhkan oleh Goliat. Dia sudah sangat berpengalaman, dia sudah sangat terlatih, dan juga perawakannya besar, tinggi besar. Ketika Daud hendak menghadapi Goliat, di sini kita lihat Raja Saul meremehkan Daud. Ini saya sebutkan kesalahan para senior ya. Saul ini adalah raja, dia senior. Kalau saudara baca sebelumnya juga, abang-abang Daud juga meremehkan Daud. Ngapain kau datang ke medan perang? Aku tahu sikap pemberanimu dan aku tahu hatimu yang jahat. Kamu hanya pengen melihat perang saja. Meremehkan Daud. Di sini pun Raja Saul meremehkan Daud. Ini kesalahan senior, suka meremehkan orang yang muda, suka meremehkan juniornya. Kesalahan senior saya catat di situ, merendahkan pemuda, ya, merendahkan anak muda karena kurang umur dan kurang pengalaman. Merendahkan pemuda karena dianggap pemuda ini kurang umur dan kurang pengalaman. Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Kenapa? Karena sebab engkau masih muda. Orang muda seringkali diremehkan oleh orang tua karena usianya. Orang muda seringkali direndahkan karena dianggap belum cukup umur. Tidak mungkin kamu bisa nak, kamu masih muda. Ya, kamu belum berpengalaman. Kamu masih ingusan. Kamu masih anak kemarin sore. Tapi perhatikan saudara, semua yang tua-tua, semua yang berpengalaman tetap juga udah pergi, sudah ciut, tidak berani menghadapi Goliat. Mereka berpikir mereka berpengalaman, mereka berpikir mereka adalah gagah perkasa, tetapi menghadapi masalah yang satu ini ternyata mereka juga ciut. Yang tampil hanya seorang yang muda ini. Tetapi ketika seorang muda ini mau tampil, tetap juga dicegah. Oh tidak mungkin, tetap juga direndahkan. Kamu tidak mungkin bisa. Ini yang sering terjadi. Orang muda direndahkan karena kurang usia. Orang muda direndahkan karena kurang pengalaman. Kita melihat di sini bagaimana Raja Saul membandingkan pengalaman Daud dengan pengalaman Goliat. Daud bukan seorang prajurit, saya katakan tadi. Daud itu hanya seorang gembala kambing domba. Dia menggembalakan kambing domba setiap hari di padang. Dia bukan prajurit, dia masih kecil. Daud dianggap tidak tahu apa-apa tentang perang. Tahu apa kamu Daud tentang perang? Daud tahu apa mengenai mengalahkan musuh? Daud belum pernah punya pengalaman mengalahkan musuh. Belum pernah maju dalam pertempuran. Ini orang tua ya. Orang tua itu merendahkan anak muda karena dianggap tidak berpengalaman. Tadi karena kurang umur. Masih umur jagung. Sehingga seringkali direndahkan, tidak dianggap. Mungkin anak muda juga direndahkan. Kamu belum berpengalaman, belum makan asam, belum makan garam. Saya yang punya asam garam gitu ya. Rasanya terlalu banyak garam. Ini seringkali terjadi. Demikian juga orang tua terhadap anak, demikian juga ya. Orang tua berkata kepada anaknya, tutup mulutmu gitu ya. Gembala-gembala saudara mengatakan kepada yang junior, diam kamu. Belajar dulu yang banyak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan panggungmu. Karena kamu belum berpengalaman. Ini yang sering kali terjadi. Ya.
Dan dia bandingkan bagaimana pengalaman Daud dengan pengalaman Goliat. Daud belum pengalaman, sementara Goliat sudah hari-harinya di medan perang. Goliat adalah prajurit terbaik dari Filistin. Prajurit terbaik dari Filistin. Sementara Daud bukan seorang prajurit, bukan seorang tentara, hanya gembala kambing. Bagaimana mungkin? Memang logika, memang pikiran manusia tidak mungkin. Tetapi kita melihat bahwa Daud disertai oleh Tuhan. Itu yang membuat perbedaan yang luar biasa. Dia punya iman yang kokoh, punya iman yang teguh. Dia direndahkan tetapi dia punya iman. Dia sudah bergelora. Aku harus menghadapi dia. Aku harus menghadapi Goliat ini. Aku harus menghadapi raksasa ini supaya raksasa ini tutup mulut. Jangan tiap hari mengolok-olok Israel. Dia sudah tidak tahan telinganya melihat kejadian itu. Kok tidak ada yang maju ini, orang-orang hebat ini? Orang yang gagah perkasa kok pada diam semua, pada lari semua. Maka dia tidak kuat. Sebagai yang muda dia tidak kuat. Dia bergelora. Tetapi dia direndahkan. Namun kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Daud direndahkan oleh Saul, Daud mengutarakan semua pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Saudara, anak-anak muda perlu pengalaman bersama Tuhan. Amin, anak muda? Amin. Anak muda yang punya pengalaman bersama Tuhan dengan orang tua yang tidak punya pengalaman bersama Tuhan, itu berbeda. Maka miliki pengalaman bersama Tuhan. Kita melihat ayat 34 sampai 37. Ya. Coba Metodius bacakan dengan suara yang baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin. Amin. Ini saudara luar biasa. Memang Daud tidak punya pengalaman perang. It's okay. Memang Daud juga seorang prajurit. It's okay. Tetapi Daud memiliki sebuah tanggung jawab terhadap beberapa ekor domba, kambing yang digembalakan oleh dia. Dia sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan dia hari-hari punya pengalaman dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya ringkaskan yang dibacakan oleh Metodius tadi. Sebagai gembala, Daud telah terbiasa menghajar dan membunuh binatang buas. Ini yang tidak diketahui oleh Saul. Terbiasa menghadapi binatang buas, menghadapi beruang, menghadapi singa, biasa. Dan dia sering merebut domba itu dari mulut singa. Bayangkan Bapak Ibu. Wah. Tarik janggutnya katanya. Kalau dia datang menyerang saya, tarik janggutnya. Coba pernah tadi tarik janggutnya. Wah, luar biasa. Nanti tadi berapa metode? 35 ya? Coba. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Siapa yang pernah menangkap janggut kucing? Siapa pernah berani menangkap janggut kucing? Kucing aja, kucing. Cakap. Ini janggut singa, raja hutan. Berani nih toh? Coba-coba.
singa ini mencoba merebut, memangsa dari domba-domba ini. Dia menghajar dengan tangannya sendiri. Dan dikatakan biasa, itu biasa. Bukan cuma sekali, biasa dia lakukan itu, saudara. Dan dia katakan, saya tangkap dari sana tadi, nasib Goliat akan sama seperti salah satu binatang buas yang sudah saya habisi. Ini berkata dia, nasib si Goliat itu akan sama dengan binatang buas yang sudah saya habisi di padang. Ini luar biasa deh. Dan yang ketiga, saya ambil poinnya. Tuhan akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Tuhan yang telah melepaskan aku dari binatang buas akan juga melepaskan aku dari Goliat. Saya melihat di sini kehebatan Daud. Apa itu? Bahwa Daud mampu mengadaptasi pengalaman masa lalunya untuk masa kininya. Dia memiliki iman yang teguh bahwa jika Allah melepaskan dia dari binatang buas di masa lalu, maka Allah juga dapat melepaskan dia dari Goliat hari ini. Memang sekali lagi dia bukan prajurit, tetapi dia juga punya pengalaman berhadapan dengan musuh. Musuh dia bukan Goliat, musuh dia adalah predator, musuh dia adalah singa, musuh dia adalah beruang, musuh dia adalah binatang buas yang mencoba mengganggu kawanan dombanya. Ini pengalaman dia. Hebatnya dia bisa mengadaptasi pengalaman dia dengan kejadian yang ada pada saat itu. Saya berikan pelajaran di sini. Saya catat di sini. Ya, pertama, kemenangan kita bersama Tuhan di masa lalu merupakan jaminan bagi kemenangan iman kita menghadapi pergumulan hari ini. Amin. Ingat saudara, kalau Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, ingatlah bahwa Tuhan juga menolong kita hari ini. Amin. Kalau kita menang di masa lalu bersama dengan Tuhan, Tuhan juga mampu membuat kita menang menghadapi hari ini. Amin. Seringkali kita lupa. Kita katakan kemarin Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, saya menang bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah hari ini, kita lupa bahwa Tuhan telah menyertai kita di masa lalu. Kita lupa itu. Kita cepat lupa itu. Kenapa kemenangan kita bersama dengan Tuhan di masa lalu merupakan jaminan, merupakan kepastian bagi kemenangan iman kita menghadapi pergumulan kita pada saat ini. Hari demi hari ada pergumulan. Hari demi hari kita menghadapi masalah. Hari demi hari kita punya raksasa di depan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan telah menyertai kita di masa lalu. Kita telah menang di masa lalu. Ketika seorang ibu belum punya anak, kemudian ibu itu hamil, dia takut. Gimana Tuhan saya bisa membawa anak ini nanti, mengandung anak ini dengan baik supaya anak ini selamat. Tuhan menolong ibu itu. Kemudian ibu itu melahirkan. Ya, puji Tuhan, akhirnya anak saya bisa lahir dengan sempurna, dengan sehat. Kemudian ibu itu takut lagi. Ya Tuhan, gimana saya membesarkan anak ini? Udah lahir ini sekarang, gimana saya nak membesarkannya? Kemudian anak itu besar, dari kecil beranjak besar. Tuhan menolong dia membesarkan anaknya. Tetapi takut lagi dia. Ya, Tuhan udah mau sekolah ini anak ini. Bagaimana nih sekolah anak ini? Gimana biayanya? Ya, Tuhan tolong masuk SD. Kemudian mau masuk SMP, takut lagi bapak ini atau ibu ini. Aduh, udah selesai SD ini Tuhan. Gimana lagi? Bolak-balik begitu. Ya. Sampai anak itu kuliah. Sudah masuk kuliah di semester 1, bayar semua, Tuhan cukupkan semua. Tetapi takut lagi di semester 2. Udah selesai semester 1, gimana semester 2? Bolak-balik itu kita saudara. Padahal hari demi hari Tuhan menolong kita. Musim demi musim Tuhan menyertai kita. Periode demi periode kehidupan kita Tuhan menyertai kita. Tetapi kenapa hari ini takut lagi? Sebenarnya Tuhan telah menyertai bangsa Israel hingga sejauh itu. Tetapi pada hari itu mereka ciut.
Mereka tidak bisa mengaktifasi imannya. Ya. Mereka tidak bisa mengaktifkan imannya pada hari itu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Daud bisa mengaktifasi imannya. Dia meyakini satu hal, bahwa jika Tuhan menyertai dia di masa lalu, melepaskan dia dari beruang dari singa yang jahat. Ya. Kalau singa sudah memangsa saudara, itu berada dalam emosi yang tinggi saudara. Ya. Tapi dia bisa lepas dari semua itu. Dan dia yakin Tuhan yang sama akan melepaskan dia dari si Goliat yang di depan dia saat ini. Yang kedua, kemenangan kita bersama Tuhan hari ini merupakan jaminan bagi kemenangan iman kita menghadapi pergumulan besok. Amin. Amin. Masa lalu untuk hari ini untuk besok. Jadi selalulah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Selalu berada di pihak Tuhan, itu yang paling penting. Itu yang selalu diajarkan Bapak Gembala kita. Penyertaan Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, maka si Goliat berkumis pun akan takluk. Amin. Amin. Tetapi kalau kita ketakutan, tidak beriman, tidak berada di pihak Tuhan, tidak yakin kepada Tuhan, kita akan melihat diri kita sebagai korban, ya, seperti belalang. Ya, saudara bisa baca itu dalam kitab Bilangan, ya, bagaimana prajurit-prajurit menganggap diri mereka, melihat diri mereka seperti belalang ketika menghadapi raksasa itu. Ini Daud kecil. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita muda, tetapi kalau kita memiliki iman, maka semua akan takluk. Jangan remehkan iman yang kecil. Jangan remehkan iman orang muda. Amin. Jangan remehkan iman anak kecil. Suatu kali ada seorang gadis kecil sebagai gadis tawanan dari Raja Naaman. Naaman itu adalah seorang kusta. Ketika si gadis kecil ini, gadis Israel, melihat tuannya Naaman penyakit kusta, kemudian dia menyampaikan kepada nyonyanya, "Nyonya, di Israel itu ada seorang nabi. Kalau bapak Naaman atau tuan Naaman pergi ke sana, nabi itu akan menyembuhkan." Itu iman. Dan ketika Naaman pergi bersama prajuritnya menjumpai nabi itu, singkat cerita, sembuh. Itu iman anak kecil. Jangan remehkan iman anak kecil. Jangan remehkan iman yang kecil. Jangan remehkan iman anak muda. Amin. Amin. Maka semudah apapun, sekecil apapun kita mengajar anak-anak di sini supaya beriman. Daud luar biasa. Dia bisa mengidentifikasi imannya, kemenangan-kemenangan di masa lalu untuk sekarang. Harusnya kita demikian Bapak Ibu. Kita ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menyertai kita. Tuhan telah memberkati kita menghadapi raksasa-raksasa kita di masa lalu. Maka jangan takut untuk menghadapi raksasa hari ini. Amin. Amin. Yemima jangan takut. Amin Yemima. Ya. Saya dengar Yemima tidak lulus ya. Jangan ciut ya adik ya. Beriman terus. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan telah menolong sejauh ini. Saya pun dulu saudara, hampir saja tidak sempat lagi kuliah saudara. Saya tahu keluarga saya tahu papa saya. Memang waktu itu setelah tamat SMA saya disuruh ke Medan. Saud, kamu ke Medan lah, cari-cari formulir untuk kuliah. Tapi saya pikirkan, saudara saya banyak. Kalau saya kuliah, bagaimana nanti yang lain? Sementara juga papa waktu itu baru perintisan di Batam. Akhirnya saya putuskan tidak kuliah, supaya yang lain juga bisa didanai, dinafkahi. Tetapi Tuhan punya rencana bagi saya. Walaupun waktu itu tidak jadi, tetapi
oleh kemurahan Tuhan saya tetap bisa mencicipi kuliah sampai S2 dan pada saat ini S3 sedang berjalan. Itu semua karena Tuhan, amin. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan bapak saya, tetapi ketika kita menyerahkan hidup pada Tuhan, Tuhan beracara. Pak Utagal juga kemarin cerita, tiba-tiba aja ada orang menawarkan kuliah. Beliau juga sedang kuliah, benar Pak ya? Amin. Jangan putus Pak, lanjut terus sampai selesai. Ada yang menawarkan. Dia tidak tahu menahu. Ada seorang anak Tuhan datang. Demikian juga waktu itu saya juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Ketika saya bolak-balik diminta oleh pimpinan ya bidang keuangan, mana saud itumu, uang kuliahmu, mana hutang-hutangmu, bayar semua. Saya bilang, saya belum punya uang Pak, orang tua saya pun belum punya uang Pak. Saya berdoa Pak, saya berpuasa Pak, saya bilang. Saya berdoa berpuasa, meminta supaya Tuhan selesaikan itu. Saya memang bergumul. Dan suatu kali Tuhan menggerakkan orang lain untuk mencukupi semua uang kuliah saya. Sampai saat ini Tuhan baik kepada saya. Amin. Tuhan baik kepada keluarga saya. Saya tidak bisa mengkiri saudara. Sangat banyak kebaikan Tuhan yang kita terima. Amin. Amin. Ya, maka kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang menyertai kita di masa lalu, Tuhan yang sama juga ada bersama kita saat ini. Amin. Amin. Bukan Tuhan yang berubah saudara, kita yang berubah, hati kita yang berubah. Kemarin beriman, sekarang sudah mulai ragu-ragu, besok cium. Itu kan Tuhan itu sama. Tuhan itu sama baiknya kemarin, hari ini sampai besok, sampai selamanya. Amin. Amin. Tuhan itu sama setianya kemarin, hari ini sampai besok, sampai selamanya. Sama. Kita yang fluktuatif. Ya. Kalau hujan, iman kita dingin. Kalau panas, iman kita keringatan. Gitu kan? Bolak-balik. Jadi nggak stabil. Tapi kita melihat di sini bagaimana Daud yang masih muda ini, saudara, dia bisa mengaktifasi imannya. Apakah Daud sudah melihat kemenangan itu? Apakah Daud sudah menang? Apakah Daud sudah melaksanakan pertandingan itu? Belum, saudara. Itu namanya iman. Belum terjadi. Tetapi dia sudah langsung bisa mengatakan itu. Iya, itu belum terjadi. Dia belum menghadapi Goliat. Itu kan perkataan dari Daud kepada Saul untuk menjawab tuduhan atau perendahan dari Raja Saul. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Tidak mungkin menghadapi Goliat itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, kata Saul. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini tadi yang kita baca, itu adalah jawaban Daud. Apakah sudah terjadi peperangan itu? Belum terjadi. Itulah iman saudara, belum terjadi, tapi kita sudah memiliki sebuah kepastian. Amin. Itu mengapa dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ya, iman itu merupakan bukti dari sesuatu yang belum terlihat. Coba Metodius, Ibrani 11 ayat 1, ya. Kalau sudah terlihat bukan iman lagi, saudara. Ya. Ini iman itu adalah sesuatu yang belum terlihat, tetapi kita memiliki kepastian karena kita bersama dengan Tuhan. Itu saudara ya. Coba Metodius, cepat. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Bukti, coba sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, iya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Ini perhatikan saudara ya. Manusia saat ini, ya, di dunia ini selalu mencari fakta, mencari bukti. Iman itu dikatakan oleh firman Tuhan bukti. Amin. Kalau kita beriman itu merupakan bukti bahwa kita pasti menang. Ini yang luar biasa, ya. Ini yang luar biasa. Jadi belum menang, tetapi Daud sudah bisa memprediksi, sudah bisa membayangkan kemenangan itu. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersulat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Mengapa? Karena ia telah mencemooh barisan Allah yang hidup. Itu iman, saudara. Itu belum terjadi, tetapi dia sudah bisa declare, sudah bisa mengungkapkan imannya, memperkatakan imannya.
Ya Metodis ya. Iman itu seperti itu. Saya pasti lulus walaupun kamu masih semester berapa sekarang? Semester 5 masuk. Iya, itu iman. Semua perjalanan sampai lulus itu Tuhan akan lengkapi semua. Amin. Amin. Metodis? Haleluya. Iya itu. Saya pasti lulus kata Pak Gagau, meskipun baru permulaan ini. Walaupun belum lulus, akan banyak nanti rintangan-rintangan di perjalanan perkuliahan. Banyak. Ada banyak tugas-tugas. Tetapi di imannya, saya pasti diwisuda. Saya suka katakan itu kepada anak-anak saya di kampus ya. Bayangkan saudara sudah diwisuda ya. Kemarin kami wisuda juga ya. Bayangkan itu Metodius, kamu yang diwisuda di situ. Metodius dengan judul skripsi, tralala trilili. Oh iya. Iya kan? Bayangkan itu. Itu namanya iman. Amin. Amin. Jangan dikit aja disenggol kecoa, pulang aja ke kampung halaman. Dikit aja digigit semut, pulang aja ke kampung halaman, bukan panggilan. Hello. Bukan begitu iman. Belum terjadi tetapi sudah yes dan Amin. amin. Itu iman, saudara. Yang belum bekerja, sudah bekerja. Amin. Amin. Kalau Eni beda lagi ya, Eni ya. Udah kerja, masih cari yang lebih baik. Ya, sabar ya, itu ya. Tolong juga, mungkin ada teman-teman anak-anak muda yang punya koneksi. Kota Gaul juga ada 2 sahabat kita ini yang mencari pekerjaan. Udah dapat apa belum? Oh belum dapat ya. Sabar ya. Tuhan pasti menolong. Amin. Karena kita berangkat dari iman. Ini iman sudah. Belum tapi sudah. Kita belum masuk ke surga, tapi sudah masuk ke surga dalam iman kita. Itu iman saudara, ya. Itu iman. Yang kedua, ini juga kesalahan dari senior ya. Yang kedua, menawarkan kepada pemuda cara dan pengalamannya sendiri. Ya, ini juga kesalahan dari senior-senior juga. Suka menawarkan ini caraku, lakukan seperti ini. Seperti ini dulu caraku, seperti ini dulu pengalamanku. Ya, coba lihat Metodius, kita perhatikan ini ya. 38-39. Demikian firman Tuhan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, Iya. ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Iya. Kemudian ia menanggalkannya. Iya. Ini adalah kesalahan kedua dari para senior. Ya. Para senior itu suka mengusulkan atau menawarkan caranya. Para senior suka menawarkan pengalamannya. Ya. Nah, coba pakai cara saya, nak. Nah, coba pakai pengalaman saya. Nah, coba pakai baju saya. Saya itu kan di sini ya. Coba apa? Lanjut. Iya. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Saul menaruh ketopong tembaga di kepala Daud. Saul mengenakan baju jirahnya kepada Daud. Dan Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Iya. Ini yang ditawarkan oleh Saul. Tadi Saul sudah berhasil ya, dimenangkan oleh Daud dengan perkataan-perkataan yang tadi, pengalaman-pengalaman yang tadi. Sekarang masalah kedua adalah Saul ingin supaya Daud ini mempergunakan perlengkapan yang dia miliki. Apakah Saul salah? Sebenarnya tidak salah. Niat Saul itu sangat baik. Mengapa baik? Dia ingin supaya Daud menghadapi Goliat dengan perlengkapan penuh. Supaya Daud mengenakan seluruh perlengkapan senjata dan dia akan menang. Seringkali Bapak Ibu Saudara, sebenarnya niat dari para senior itu baik. Supaya anak-anak muda itu sukses. Ya. Supaya anak saya itu sukses. Niat orang tua itu baik, supaya anak saya sukses. Niatnya tulus, supaya anak saya berhasil. Masalahnya adalah seringkali ketika orang tua memaksakan caranya, memaksakan pengalamannya, memaksakan bajunya atau apapun yang ada pada dirinya, tetapi tidak pas kepada anak itu, tidak cocok kepada anak itu masalahnya. Saudara bayangkan, Daud kan kecil, Saul besar.
tinggi. Bayangkan Daud memakai seluruh pakaian Saul. Kedodoran dong ya. Kedodoran. Ibarat saya pakaikan pakaian saya kepada Queen ini, tenggelam dia. Jadi Bapak Ibu, cara kita belum tentu tepat. Amin. Amen. Pengalaman kita belum tentu tepat kepada anak kita itu. Itu yang harus perlu kita camkan. Sehingga jangan dipaksakan. Mengapa? Karena sebenarnya mereka juga punya pengalaman tersendiri. Tadi saya sudah sampaikan dari firman Tuhan bahwa Daud sebenarnya juga punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Dengan cara Daud sendiri bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu binatang-binatang buas. Dia punya cara sendiri bersama dengan Tuhan. Ini yang harus dicamkan oleh orang tua, oleh para senior, termasuk saya sebagai dosen. Saya tidak perlu memaksakan cara saya kepada Methodius, tetapi saya membimbing dia supaya dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Iya, kita membimbing anak-anak kita supaya dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Amen. Supaya dia punya iman sendiri kepada Tuhan. Dan jelas dikatakan firman Tuhan, ketika Daud memakai semua perlengkapan itu, kemudian dia berencana untuk jalan dengan semua perlengkapan itu, dan dikatakan ayat 39, coba sekali lagi diulangi. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perang. Ya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Dia berencana untuk berjalan, Sebab belum pernah dicobanya. iya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia Aku tidak menanggapi. bisa jalan dengan ini, Raja. Ini terlalu besar, ini terlalu molor buat saya. Ini bukan pakaian saya. Saya tidak bisa jalan. Niat dari Saul untuk membantu Daud, tetapi ternyata Daud tidak pernah terbantu dengan pakaian-pakaian semua itu. Niat orang tua seringkali untuk membantu anak-anak, tetapi ternyata itu bukan bantuan, justru mengganggu anak itu, justru mengganggu Daud, bahkan berjalan pun tidak bebas lagi. Kita harus hati-hati di sini, saudara. Saya seringkali perhatikan itu. Orang tua itu terlalu memaksakan pengalamannya, terlalu memaksakan caranya. Bahkan yang paling mengerikan lagi, ada banyak orang tua memaksakan cita-citanya kepada anaknya. Karena bapaknya tidak kesampaian menjadi dokter, kemudian anaknya dipaksa untuk menjadi dokter. Karena bapaknya tidak kesampaian menjadi apapun, kemudian anaknya didorong untuk mencapai cita-cita itu. Itu berbahaya, saudara. Dan dikatakan Daud tidak bisa berjalan dengan pakaian semua. Maka saya katakan di sini, jangan suka mengenakan pengalaman kita atau cara kita sendiri kepada junior kita. Bukan karena pengalaman kita tidak baik, bukan karena pengalaman kita tidak hebat, bukan karena pengalaman kita tidak aduhai, bukan karena cara kita tidak hebat. Mungkin hebat, mungkin luar biasa, pengalaman kita luar biasa, cara kita luar biasa, tetapi seringkali tidak cocok saja, tidak relevan saja untuk zaman ini. Izinkan semua anak itu bertumbuh sendiri dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan dia akan menghadapi raksasanya bersama dengan Tuhan. Amin. Amen. Kalau saudara baca nanti berikutnya, maka Daud melakukan dengan caranya sendiri. Dia datang dengan tongkatnya sendiri, tongkat gembala. Dia datang dengan ali-alinya sendiri. Dia mengambil batu dari sungai. Saya tidak sempat ke sana. Itulah cara Daud. Itulah yang biasa dilakukan Daud. Sekali lagi, kita tidak perlu memaksakan cara kita, karena masing-masing kita, masing-masing orang punya Goliatnya sendiri. Semua orang punya Goliatnya sendiri. Semua orang punya pengalamannya sendiri dalam menghadapi dan mengalahkan Goliatnya. Maka tidak perlu kita paksakan pengalaman kita untuk menghadapi Goliatnya orang lain. Biarkan dia mengalahkan Goliatnya dengan caranya sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Ternyata caranya Daud adalah dengan benda atau dengan peralatan yang biasa dia pakai, dengan ali-ali atau abalan.
dan dia menang dengan caranya sendiri. Dia tidak membunuh Goliat dengan lebih atau dengan panah, tetapi dengan alih-alih. Dan batu itu terbenam di dahinya, dan musuh itu tersungkur. Setelah tersungkur, baru Daud mengambil pedang untuk memotong kepala Goliat. Ini luar biasa, saudara. Jadi semua kita, orang-orang yang beriman, adalah pemenang. Amin. Amin. Kita akan mampu menghadapi Goliat kita masing-masing. Goliat Pak Tagal beda dengan Goliat saya. Goliat istri saya beda dengan saya. Jangan-jangan Goliat istri saya itu saya. Tapi jangan ambil pisau ya. Jangan-jangan Goliatnya suami itu istri, atau Goliatnya istri itu suami. Lakukan dengan caranya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tapi bukan membunuh ya. Ya, mengalahkan dalam arti ya supaya kembali ke jalan yang benar. Amin. Masing-masing kita punya Goliatnya sendiri. Satu hal lagi yang sering saya lihat salah ya, dari pikiran anak muda. Orang tua itu sering berkata pada anak muda, ya, kamu anak muda tahu apa? Anak muda sekarang sudah serba enak, begitu ya. Serba enak. Dulu kami harus ambil air di sungai, harus ambil air di sumber segala macam, gitu ya. Harus pikul air, harus cabut ubi, singkong. Kamu sekarang tinggal enak. Tidak, Bapak Ibu, Saudara. Sebenarnya anak-anak muda ini pun punya masalahnya sendiri pada saat ini. Itu mengapa Saudara lihat ya, ada banyak anak muda yang tidak sanggup menghadapi masalahnya. Hari-hari seringkali di jembatan Barelang itu, ya, loncat-loncat dari situ coba. Seberat-beratnya orang tua dulu, jarang begitu ya, melakukan bunuh diri. Loncat dari jembatan. Sampai ada polisi, ada tulisan polisi dilarang bunuh diri dari sini katanya. di jembatan itu. Mengapa itu terjadi? Ya, dia tidak kuat menghadapi masalahnya. Berarti dia punya masalah yang pelik juga. Jangan kita katakan anak muda sekarang udah enak-enak. Ya, tidak. Semua kita punya masalah sendiri. Semua kita punya raksasa sendiri. Ya. Maka kita juga harus sangat dekat dengan anak muda kita. Ya, orang-orang tua dekatlah dengan anak muda supaya bisa terdeteksi semua masalah mereka. Siapa tahu mereka punya masalah yang tidak mereka ceritakan. Ya, kita harus cari tahu itu. Sekali lagi saya katakan, anak muda itu tidak lebih mudah pada hari ini. Contohnya saja Saudara, di zaman yang sangat canggih ini. Kalau dulu kan kita tidak tahu orang makan apa, orang kemana, ya ini contoh saja ini. Ya. Tetapi sekarang kan ketika orang mau makan, ritualnya apa? Foto dulu kan, foto baru share. Nah, orang yang tidak bisa makan begitu kan bisa iri ya, benar ya? Dia kok makan kepiting terus sih? Kita kok makan tempe terus, dia makan kepiting, makan udang, makan siput segala macam. Dia kok bolak-balik ke luar negeri sih? Itu bisa menimbulkan rasa iri hati dalam dirinya. Kok saya tidak bisa jalan-jalan, kok saya tidak bisa makan-makan, kok saya tidak bisa ke hotel segala macam. Dulu kan kita tidak tahu orang makan apa, tidak tahu. Orang kemana kita tidak tahu karena tidak ada media. Tetapi sekarang, ya itu membuat orang stres. Karena orang melihat teman-temannya melakukan semua itu, tetapi dia tidak bisa. Dia stres. Mengapa sih bapak saya itu kok terlalu miskin? Miskin amat. Ya, nggak pernah bawa kami jalan-jalan, nggak pernah ke Bali. Ya, itu salah satu masalah. Jadi sekali lagi kita harus memahami anak-anak muda kita. Tadi pertama, jangan merendahkan mereka. Yang kedua, jangan terlalu memaksakan cara kita dan pengalaman kita. Saya tutup di sini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita baca bersama-sama satu kalimat lagi untuk menutup perjumpaan kita. 1, 2, 3. Bukan soal usia, cara dan pengalaman. Jika Allah di pihak saya, maka saya pasti menang. Amin. Amin. Iya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Satu dulu di sini Bapak Ibu. Serahkan pada Bapak Utagal untuk melanjutkan ibadah kita.